kita mau beribadah, tentunya kita semangat semuanya ya. Semangat! Adik-adik El Rocky semangat tidak? Semangat dong. Harus semangat. Ya, sebelum kita mulai ibadah, biar kita terbakar semangatnya, kita mau yel-yel dulu. El Rocky Siap. sejak kecil sudah kuat. Oke, sekarang sudah yel-yel nih. Terus sebelum ibadah kita harus ngapain dulu? Doa dong, Kak. Iya, doa dulu. Yuk, adik-adik, Kak Fani aja adik-adik untuk menyiapkan hati. Kita mau berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh bangun. Dan sekarang kami mau beribadah bersama-sama dengan teman-teman. Tuhan, biarlah Engkau berkati setiap kami, biarlah setiap kami boleh fokus untuk beribadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo Olive, tepuk pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ada lagu itu. Iya, kita mau nyanyi Aku Pahlawan Kecil. Ya. Olive bisa? Bisa. Sini. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan lihat kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus
pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sudah capek belum adik-adik? Belum. Tapi kita sekarang mau memberikan persembahan. Ya adik-adik, Kak Fani ajak adik-adik untuk mempersiapkan persembahannya dulu yuk. Sudah? Kalau sudah, kita angkat persembahannya, kita tutup mata, kita berdoa. Bapak terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, tiba saatnya sekarang kami mau mengembalikan persembahan kami ya Tuhan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kudus suci tahirkan persembahan kami ini ya Tuhan, supaya berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan dan berguna untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau memberi dengan penuh ucapan syukur ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sembari kita memberi persembahan, kita menaikkan satu pujian. Sihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekarang kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memberikan persembahan, waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Apa? Ayo yang harus dipersiapkan kakak-kakak. Sudah pasti kalau dengan firman Tuhan, Alkitab lah. Pastinya. Terus apa lagi? Terus juga jangan lupa alat tulis. Alat tulis. Terus apa lagi nih? Hati dan telinga yang mau mendengarkan firman Tuhan. Karena kalau kita lagi dengerin firman Tuhan tapi hati kita sedang memikirkan yang lain atau kita sibuk mendengarkan yang lain-lain, kita tidak akan bisa fokus. Oke? Yuk, kita sebelum kita mau masuk firman Tuhan, kita mau menyembah dulu. Mau cinta Yesus Selamanya ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom anak-anak semuanya, kini saatnya untuk kita mendengarkan firman dan masih terambil dari kitab Kolose. Tapi sebelumnya, mari kita terlebih dahulu berdoa supaya kita sungguh-sungguh dipersiapkan. Mari kita berdoa. Roh Kudus, Bapa kami yang di sorga, hari ini kami kembali beribadah kepada Engkau. Terima kasih. Kami memuji, kami menyembah, dan kini saatnya kami mau menerima berkat yaitu firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami setiap anak-anak-Mu supaya kami bisa berkonsentrasi, bisa fokus, sungguh-sungguh menghormati hadirat Allah, mendengar firman Tuhan dengan hati yang fokus hanya pada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, hari ini kita ada di dalam Kolose pasalnya yang keempat. Ini adalah pasal yang terakhir karena kitab Kolose berisi 4 pasal. Nah, Bunda akan membawa anak-anak pada pendengaran firman Tuhan Kolose pasal yang keempat, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Sudah? Jika sudah, anak-anak bisa membacanya bersama-sama ya, keras dan lantang. 2, 3. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuan di sorga.
Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin. Anak-anak, kitab Kolose itu adalah kitab yang sungguh-sungguh begitu banyak yang bisa kita lakukan. Terkadang kan anak-anak bingung ya, kalau yang firman yang ini terus yang dilakukan apa gitu. Tapi kalau di dalam kitab Kolose ini sangat praktikal. Artinya bisa dilakukan sebagaimana yang engkau dengar. Dan tadi itu banyak sekali. Berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Kalau buat kita apa? Ya terhadap adik, kalau kamu adalah seorang kakak. Terhadap teman, kalau kamu itu juga adalah seorang teman bagi temanmu yang lainnya. Terkadang ya kakak-kakak yang punya adik sukanya curang dan sukanya tidak jujur dengan adiknya. Pembagian snack, ya, kalau 10 harusnya 5, tapi adiknya belum bisa ngitung, kasih aja deh 3 gitu. Hei, itu sudah tidak melakukan firman loh. Kemudian apalagi? Dikatakan bertekunlah dalam doa. Dalam doa itu harus ada yang namanya ketekunan. Tekun itu artinya apa sih? Melakukan terus, dan terus. Ada banyak hal yang kita lakukan itu nggak bisa hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20 kali, nggak bisa. Tapi sudah tidak dihitung. Setiap harinya. Engkau tidak bilang kan, aku mau sikat gigi sampai aku umurnya 7 tahun aja deh. Umur 8 tahun sampai seterusnya aku nggak usah sikat gigi. Enggak. Sikat gigi nggak dihitung. Sikat gigi mengikuti kehidupan kita. Demikian di dalam doa. Ketika makan, berdoa. Bosen deh, kenapa sih kalau makan harus berdoa? Doa yang kemarin buat doa hari ini toh sama aja. Setiap bangun tidur berdoa. Setiap mau tidur berdoa. Setiap mau melakukan sesuatu berdoa. Hei, itulah arti dari kata bertekun. Dan sebagai manusia, ada banyak hal yang memang kita harus lakukan dengan tekun. Salah satunya yang tidak boleh enggak adalah doa. Kemudian berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Demikian juga dengan yang artinya mengucap syukur. Doa, mengucap syukur itu adalah hal yang bersifat kekal. Artinya selama-lamanya. Apa sih artinya berjaga-jaga? Di dalam doa itu. Kemudian apapun itu, ya ingat, mulut ini harus selalu lebih mudah berkata terima kasih, ya apa-apa, daripada aduh, ih, gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu jangan anak-anak. Itu lawan dari kata mengucap syukur. Berikutnya apalagi? Berdoa jugalah. Jadi ada banyak orang yang memang suka berdoa, tapi doa untuk dirinya. Tuhan, tolonglah aku, berkatilah aku, buatlah aku dan aku. Kolose mengajarkan, Paulus mengajarkan, berdoa jugalah untuk orang-orang lain, untuk keluargamu, untuk temanmu, untuk gurumu, untuk gerejamu, untuk bangsamu. Bukankah itu juga ada mu, ada kita juga? Nah, anak-anak harus disiplin dalam hal ini. Berdoa jugalah untuk kami. Artinya, untuk hamba Tuhan, untuk gereja, untuk orang-orang yang
mereka itu berjuang dan berjaga-jaga atas hidupmu. Supaya semua pengabaran Injil, semua yang benar yang daripada Tuhan itu bisa diajarkan dan disampaikan. Dan berikutnya lagi yang juga harus adalah dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Anak-anak, jika ada anak-anak yang sudah diperbolehkan memegang gadget, halo, adakah kamu itu sulit untuk melepas gadgetmu? Pergunakan waktu yang ada untuk ngobrol, untuk baca, untuk yang namanya itu ada bersama dengan teman-teman dan orang tua. Jangan di mobil pegang gadget, buka gadget. Waktu makan juga pegang gadget. Pergunakanlah waktu yang ada, bukan hanya untuk gadget saja, ya. Dan kemudian dikatakan juga, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Jangan hambar itu kayak apa sih? Anak-anak pernah nggak makan makanan yang nggak ada rasanya? Kalau misalnya lagi sakit makan, kok nggak ada rasanya? Gitu. Hambar itu artinya. Jadi ketika ngomong gitu, orang tua panggil gitu ya, teori, ya, wah itu hambar, Kiki, hambar itu. Tapi ketika dipanggil, Mika, ya, nah itu beda, itu ada crunchy-nya, gitu kan? Ara, apa? Olive, saya. Jangan ngomong yang sesuatu yang hambar, apa-apa sampai ngomong apa dek gitu. Ngomong mulutnya sukanya nggak dibuka, kayak ikan. Jangan anak-anak, ya. Jadi anak Tuhan itu harus terlihat penuh kasih, jangan hambar, sehingga ketika ditanya pun kita itu bisa iya gitu. Ketika tidak tahu pun misalnya, orang-orang tidak yang, ini anaknya itu kayaknya nggak bisa ngomong ya. Jangan ya anak-anak ya. Oleh karenanya, melalui kitab Kolose, kita sebagai anak-anak Tuhan itu sungguh-sungguh dituntun oleh firman Tuhan. Jadilah seorang anak Tuhan yang menjadi berkat lewat perkataan, lewat tingkah laku, lewat pandangan mata, lewat semua daripada dirimu. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tapi kita belum berpisah. Kita mau menaikkan satu pujian. Apa itu kakak-kakak? Yesus pokok. Ayo, yuk. Iya, yuk nyanyi yuk. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
berkat dari Bundu. Pedang roh pada minggu ini adalah ayat yang ke-6 dari Kolose pasalnya yang ke-4. Anak-anak silakan hafalkan ya. Dari anak-anak yang paling kecil, baby, sampai dengan yang sudah mau untuk ke roket, semuanya hafalkanlah pedang roh ini. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, berpisah satu sama yang lain, mari kita akan tutup di dalam doa berkat. Berdiri, angkat kedua tanganmu, terima dan aminkanlah doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday. Bye-bye. Amin. Terima kasih Bundu. Yuk, sekarang kita sudah tiba saatnya untuk berpisah. Tapi jangan bersedih karena kita akan bertemu di minggu depan. Ingat ya adik-adik, jangan malas beribadah. Sekarang kita harus mengucapkan apa? Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.